lalu passwordnya yang sudah diberikan ya di rektorat. Lalu masuk, lalu klik kartu rencana studi, lalu isi KRS, klik KRS ya, ini klik isi KRS. Jika belum membayar minimal, maka tidak akan bisa masuk. Nanti di sini akan ada tulisan Anda belum membayar kewajiban 40% ya. Tapi jika diklik isi KRS sudah bisa, kita masuk. Lalu di sini semester 1 ini ada 7 mata kuliah. Nah, 7 mata kuliah ini diambil semua, tapi berbeda nanti di semester 3, 5, dan 7 ya. Ada yang tidak diambil beberapa mata kuliahnya. Jika semester 1 ini masih mudah sebenarnya. Ekonomi mikro, lalu bahasa Inggris di checklist, kagaluhan, Pancasila, pengantar akuntansi, agama, lalu bahasa Indonesia. Total semuanya 19 SKS, kita cek sesuai dengan biaya sekian, kita simpan saja. Selesai. Nah, ini menunggu dosen wali untuk memverifikasi pengajuan kita. Jika sudah diverifikasi, maka tulisannya akan berganti dari status KRS menunggu menjadi status KRS disetujui. Oke, itu saja untuk pengisian KRS untuk semester 1. Terima kasih, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Itu adalah tutorial untuk mengisi KRS yang nanti akan dilaksanakan setiap awal semester ya. Nah, untuk mata kuliahnya masing-masing dari program studi nanti tadi yang kami berikan contohnya dari yang prodi manajemen ya. Untuk semester 1 bedanya hanya di pengantar akuntansinya saja. Jadi kalau yang di manajemen hanya pengantar akuntansi, kalau di program studi akuntansi di pengantar akuntansi 1 ada angkanya ya. Nah, untuk nanti mata kuliah sebarang mata kuliahnya juga akan kami informasikan juga ya. Untuk manajemen dari semester 1 hingga semester akhir itu apa, begitupun dengan program studi akuntansi dari semester 1 hingga semester akhir itu apa saja nanti yang akan dikontrak di setiap semesternya ya. Mungkin itu saja dari saya, dikembalikan kepada Pak Dendi selaku pengatur acara. Kak Dendi, Pak Faisal ya. Mahasiswa pada muntah semua. Oke, berikutnya ada beberapa hal yang mau disampaikan oleh Kak Nana ya, oleh Kak Nana, kakek maksudnya gitu ya. Silakan Kak Nana. Ya, kakak tua ya. Oke, nambah ya, nanti tadi di sistem itu secara alur. Kemudian juga nih adik-adik mahasiswa tolong perhatiannya untuk profil ya, diisi profil itu tolong terutama nih di banyak foto ya, atau foto profilnya. Seringkali profil-profil yang kurang asas kepantasan ya sebagai mahasiswa kaum intelek. Nah, ini tolong diperhatikan ya. Nanti juga untuk sistem-sistem yang ada di prodi itu bukan hanya di SIAKAD tapi juga ada SIMPROD ya. Nanti akan diinformasikan setelah saudara kontrak di semester 5, 6, 7 sampai semester akhir biasanya berhubungan juga dengan sistem informasi di prodi. Nah, kemudian juga teman-teman mahasiswa mohon untuk memperhatikan user ID dan password ya selama dalam masa studi itu tidak diganti sebaiknya, dan tolong informasikan juga ke orang tua wali supaya bisa ngecek mengenai report studi saudara. Jangan sampai ini ada banyak sekali keluhan dari orang tua yang datang ke prodi ingin hanya sekedar tahu bagaimana proses ataupun report dari anaknya. Padahal seluruhnya sudah bisa diakses dalam SIAKAD. Jadi tolong dikasih informasi ya mengenai user ID passwordnya sehingga orang tua yang melek teknologi itu bisa lihat report saudara. Nih jangan disembunyikan ya. Apalagi di kita sudah bisa akses dari daring. Itu penting ya. Kemudian catatan khusus juga untuk mahasiswa lanjutan atau pindahan dari perguruan tinggi lain, setiap semesternya sebelum isi KRS yang tadi dijelaskan oleh Pak Faisal, tentunya ini harus konfirmasi dulu ke prodi mengenai mata kuliah yang akan dikontrak. Itu perbedaan yang lanjutan atau pindahan dengan yang reguler. Kalau yang reguler otomatis dalam satu semester itu sudah ada mata kuliah yang diinformasikan.
ya, dan itu sama semuanya. Tapi untuk yang lanjutan atau pindahan ini harus melalui konfirmasi ke prodi dulu. Jadi sebelum isi KRS, saudara harus kontak prodi dulu. Mata kuliah apa saja yang harus dikontrak untuk semester saya semester sekarang, yang lanjutan atau pindahan tentunya berbeda dengan yang reguler. Kemudian jika terdapat kesalahan kontrak, ya saudara bisa menginformasikan ke prodi, ya ada kesalahan nanti bisa diperbaiki. Ada masa perbaikan kontrak mata kuliah. Nah gitu ya, sehingga nanti kami batalkan atau dosen wali batalkan, kemudian isi kembali ya yang benarnya, sehingga harus hati-hati ya. Ada beberapa mata kuliah yang kemudian dibintangi, itu dikasih keterangan diselenggarakan, pilihan yang diselenggarakan atau pilihan tidak diselenggarakan ya. Itu juga harus jadi catatan ya bagi teman-teman mahasiswa dalam pengisian KRS yang tadi mungkin dalam teknis tidak tersampaikan. Ya itu saja Kak Dendi ya informasi tambahannya. Kak Dendi mana? Kak Dendi. Lupa warnanya. Ya. Yang akan ulang tahun tanggal 16, ingat itu ya teman-teman mahasiswa. Kasih tipukan batu bata saja. Oke betul ya, saya bentar lagi ulang tahun. Akhir-akhir ini saya lagi waspada gitu ya, karena ulang tahun itu menakutkan gitu ya. Udah diteplok telur, dibanjur, udah gitu harus traktir juga gitu. Itu ketakutan saya gitu. Oke, terima kasih ya Pak Nana dan Pak Faisal, Bapak Upin Ipin ya. Terima kasih. Dan untuk sekarang Anda akan diperkenalkan secara umum mengenai Galuh e-learning and instruction system yang nanti akan disampaikan oleh Kak Beni Prawira Negara. Silakan Kak Beni. Baik, terima kasih ya Kak Dendi yang pengen dipanggil kakak terus ya dari kemarin, nggak tahu kenapa ini. Iya, yang ulang tahunnya nggak jadi kayaknya nih. Baik, teman-teman semua, selamat siang. Kita akan coba jelaskan dari penggunaan e-learning ya untuk di Universitas Galuh. Nah, untuk Universitas Galuh sendiri e-learningnya kita sudah menggunakan e-learning yang tersendiri, yaitu singkatannya adalah GELIS ya. GELIS itu adalah singkatan dari Galuh E-Learning and Instruction System. Nah, di sini untuk aksesibilitas saudara nanti dalam perkuliahan, karena dalam masa pandemi COVID-19 ini, bahwa kita tidak bisa melakukan tatap muka secara langsung ya, tidak bisa perkuliahannya di kelas, tetapi kita akan menggunakan e-learning. Nah, e-learning di sini adalah GELIS. Nah, untuk saudara, teman-teman semua, kalau ingin masuk ke GELIS itu sama dengan ke si akad tadi ya, bisa menggunakan search engine gitu, atau menggunakan Google, ada Chrome, ada melalui Mozilla atau apapun gitu, nanti bisa diketik saja GELIS Unigal. Nah, itu akan dia muncul paling atas. Nah, atau bisa juga dari e-learning.unigal.ac.id. Nah, itu juga bisa diakses seperti itu ya untuk e-learningnya. Nah, untuk GELIS sendiri itu juga masuknya tentunya ada password dan username ya. Nah, untuk password username-nya itu akan berbeda dengan si akad tadi ya, gitu. Nah, di si akad itu tadi kan menggunakan NIM username-nya ya, kemudian password-nya adalah tanggal bulan tahun lahir ya. Nah, kalau di GELIS ini ada perbedaan nih untuk di passwordnya. Kalau username-nya sama menggunakan NIM, nah untuk passwordnya ya coba bisa diingat juga oleh teman-teman atau dicatat ya, itu adalah NIM ditambahkan F besar, kemudian E kecil, underscore 2020. Saya ulangi ya, untuk passwordnya untuk GELIS itu adalah NIM, angka NIM ya semua gitu, kemudian ditambah F besar, kemudian ada E kecil, kemudian underscore, kemudian 2020. Nah, username ini NIM, kemudian passwordnya itu untuk password adalah sama semua ya, seluruh mahasiswa itu sama semua passwordnya sementara itu, dan untuk sementara juga kalau bisa ya sebaiknya tidak diganti dulu password selama masa studi, karena nanti
ditakutkan ada masalah-masalah atau trouble-trouble yang menyulitkan teman-teman, nanti kita agak sulit bantu kalau passwordnya sudah diganti gitu ya. Sebaiknya jangan diganti. Nanti kita lihat akan perkembangan di masa yang akan datang akan seperti apa gitu. Kita akan adopsi kembali hal-hal yang lebih yang terjadi ya. Kita akan dinamis gitu. Nah selanjutnya, tampilan muka nih kalau kita bisa diambil juga ya, Gelis itu bisa dilihat juga dari website Unigal, masuk ke akademik nanti ada pilihan e-learning, nanti muncul tampilan seperti ini. Atau yang tadi langsung e-learning.unigal.ac.id itu akan tampilan mukanya adalah seperti ini ya. Nanti di sudut kanan atas ada login ya. Nah itu yang tadi dimasukkan muncul ada nama pengguna ya, username atau password ya, kemudian masuk. Nah gitu. Nah kita akan coba masuk tapi pakai username-nya admin ya, untuk Fakultas Ekonomi. Coba Kak Yusni. Oke. Nah ini tampilan untuk yang admin ya. Nah di sini saudara ada 2 program studi untuk Fakultas Ekonomi, ada program studi manajemen dan juga ada program studi akuntansi. Kita coba klik salah satu, tadi adalah program studi manajemen ya. Nah program studi manajemen slowly, Kayusni slowly ya. Nah gitu, kemudian nanti muncul program studi manajemen ada ganjil dan genap. Nah ganjil dan genap itu adalah merupakan semester ya teman-teman. Yang sekarang kita masuk pertama adalah semester ganjil ya. Kemudian nanti semester berikutnya adalah semester genap. Untuk semester ganjil kita coba klik Kayus nih. Nah di sini ada pilihan semester ganjil, ada semester 1, ada semester 3, ada semester 5, dan ada semester 7 ya. Nah untuk semesternya tentunya teman-teman semua karena baru masuk adalah nggak mungkin langsung semester 7 kan ya. Nah semester 1 dulu ya, kita coba klik semester 1 Kayus nih. Nah di dalamnya itu ada mata kuliah untuk semester 1. Ada 7 mata kuliah. Ada pengantar akuntansi, ada ekonomi mikro, ada kegaluhan, ada bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia, Pancasila, dan yang terakhir adalah agama. Nah nanti untuk yang program studi akuntansi juga kita akan buka ya. Nanti isinya ada perbedaan sedikit sekali antara program studi akuntansi dan manajemen di semester awal. Nah nanti kita untuk teman-teman ya yang bisa masuk nanti ke e-learning itu, di teman-teman kalau ada yang udah pernah masuk itu baru muncul 3 atau 4 mata kuliah, itu bukan kami belum siap sebetulnya, tetapi karena teman-teman belum perwalian ya. Nanti kalau sudah perwalian atau yang tadi dijelaskan oleh Pak Faisal melalui video, itu adalah mengontrak mata kuliah. Setelah mengontrak mata kuliah nanti akan muncul di e-learning sistem kami. Nah setelah itu baru nanti kita bisa klik, di dalamnya termasuk ada teman-teman sekelasnya siapa saja ya, kemudian materinya apa saja, ada absensi yang harus diklik, ada materi yang bisa di-download, dan juga ada tugas yang bisa di-upload. Coba kembali Pak Yusni kita masuk ke prodi akuntansi, apa perbedaannya? Ya, di prodi akuntansi juga sama, ada ganjil dan genap ya teman-teman. Di sini ada ganjil, ada genap, sama penjelasannya seperti tadi ya. Semester ganjil dulu, nanti semester depan kita semester genap. Coba dibuka Pak Yusni, semester ganjilnya sama ya, dalamnya ada 1, ada 3, ada 5, dan 7 ya. Semester yang termasuk sebagai semester ganjil. Nah untuk semester 1 di program studi akuntansi kita buka. Nah perbedaannya hanya 1 mata kuliah ternyata ya untuk semester 1 antara program studi akuntansi dan program studi manajemen. Di program studi manajemen tadi pengantar akuntansi saja ya gitu, tetapi kalau di akuntansi ada pengantar akuntansi 1 ya, yang nantinya kenapa ada 1, karena ada kelanjutannya gitu, ada 2 ya untuk semester 2 berikutnya. Nah kita jelaskan yang ini dulu, ada pengantar akuntansi 1, selebihnya sama tadi, ada ekonomi mikro, ada kegaluhan, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, ada Pancasila, dan ada agama. Nah itu gimana ya kuliahnya? Nah semuanya harus ya, untuk semester 1 itu 7 mata kuliah teman-teman harus
dilampaui atau harus diampu ya semua mata kuliahnya. Nah, gimana kalau misalkan tidak diampu salah satu, ya tentunya tidak lulus gitu. Nah, kalau tidak lulus nantinya studi saudara menjadi lebih lama lagi. Kita harapkan teman-teman angkatan 2020-2021 itu adalah sampai batas akhir menjadi sarjana dan tepat waktu ya. Hidup mahasiswa. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Dendi karena Pak Dendi katanya juga, bukan Pak Dendi, Kak Dendi tadi katanya pengen menjelaskan juga tambahan sedikit mengenai apa Kak Dendi? Pelayanan kepada mahasiswa. Baik, terima kasih, dipersilakan dikembalikan kepada Kak Dendi. Oke, terima kasih Kak Beni, gitu ya, Kak Seto. Oke, di sini kita semua humoris semua gitu ya. Jadi kalau ada mahasiswa minta pelayanan kita senyum gitu ya. Bukan senyum-senyum sendiri di ruangan gitu. Tim mahasiswa takut gitu. Oke, kita murah senyum semuanya ya, humoris. Oke, tadi semuanya tiga-tiganya udah kayak gini, giliran saya ya untuk memberikan informasi mengenai layanan apa saja yang akan diberikan, yang nanti diberikan kepada mahasiswa oleh fakultas. Pulang yuk. Pulang. Suka serius. Sing hulang ya. Udah gitu Kak Yusni juga barusan ngebercandain gitu ya. Nanti Kak Yusni akan ditampilkan di depan gitu ya. Kemudian ditimpuk. Tapi kalau udah diselesai, udah. Oke, ini layanan kepada mahasiswa gitu ya yang nanti akan diberikan selama semua mahasiswa melakukan proses pembelajaran di Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Dekan, Bu Wakil Dekan 1, 2, dan 3, Pak WD 3, dan juga kemarin oleh Kang Heri gitu ya di Bamba yang pertama universitas, bahwa rekan-rekan mahasiswa ini tidak salah pilih untuk kuliah di Universitas Galuh karena semuanya lengkap di sini fasilitasnya, terutama di kita ya di Fakultas Ekonomi ya. Nah, layanan yang diberikan yang pertama adalah bimbingan dan konseling. Nah, ini Bamba, bimbingan akademik mahasiswa baru, itu merupakan salah satu proses layanan kepada mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa baru terkait dengan bimbingan dan konseling. Kemudian ada juga bimbingan dengan dosen wali. Nanti saudara akan memiliki dosen wali juga, itu merupakan orang tua wali yang ada di kampus gitu ya. Nanti saudara bisa konsultasi mengenai studi, pengisian KRS dan lain sebagainya. Ini tempatnya curhat ya dosen wali ini gitu ya. Untuk masalah studi gitu ya, bukan masalah pribadi gitu ya. Masalah studi ini dengan dosen wali. Selain juga dengan prodi juga gitu ya. Dengan prodi langsung. Kemudian ada bimbingan PKM. Nah, ini juga tadi PKM ini juga sudah menorehkan prestasi ya. Program kreativitas mahasiswa. Ini mahasiswa-mahasiswa yang kreatif nanti gitu ya, baik di bidang penelitian, kemudian pengabdian kepada masyarakat, karya tulis, dan juga ada beberapa skim yang lain lagi gitu ya. Itu kegiatannya akan didanai oleh Kemenristek-Dikti. Kemendikbud sekarang gitu ya. Nah, ini program kreativitas mahasiswa ini didanai oleh Kemendikbud ya melalui Simbel Mawa atau khusus untuk di bidang kemahasiswaan gitu. Nanti biasanya ini akan diinformasikan oleh Bapak Wakil Dekan 3 ya terkait dengan program kreativitas mahasiswa. Ini untuk meningkatkan kompetensi dari pengalaman, pengetahuan bagi mahasiswa juga. Ya, atau bisa saja nanti mahasiswa juga join riset dengan dosen, karena dosen wajib join riset dengan mahasiswa, atau join pengabdian dan lain sebagainya. Yang ketiga ada bimbingan skripsi dan PKL. Nah, bimbingan skripsi ini di studi akhir gitu ya, sebagai tugas akhir sebelum saudara dinyatakan lulus, saudara harus melewati dulu penyusunan skripsi, dan ini akan dibimbing oleh dosen pembimbingnya, baik itu dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2. Kalau bimbingan PKL itu ada di semester 5 ya untuk praktek kuliah lapangan. Nah, nanti saudara juga akan memiliki dosen pembimbing untuk menyusun laporan dari praktek kuliah lapangan ini. Nanti akan ada di semester 5 gitu ya. Saudara akan diajak ke institusi, ke lembaga, kemudian ke perusahaan BUMN dan lain sebagainya untuk mengetahui seperti apa secara praktis di sana gitu ya.
Kemudian juga ada minat dan bakat. Nah, kalau nanti rekan-rekan mahasiswa ingin belajar berorganisasi, maka nanti ada yang dinamakan tadi sudah disampaikan beberapa kali Ormawa ya, organisasi mahasiswa gitu ya. Ada BEM, ada DPM, Himan, ada Hima AK gitu ya. Nanti akan dipandu oleh kakak-kakaknya ya mengenai keorganisasian. Kemudian juga kalau misalkan ada yang berbakat di bidang futsal, bola voli, debat ya, kalau nggak salah sekarang itu ada di Maungkap ya, atau mahasiswa akuntansi dan manajemen Ngariung ya, Maungkap itu namanya. Nanti panitianya di tingkat 1 ya, nanti adik-adik ini gitu ya, nanti bisa yang punya potensi di bidang olahraga dan lain sebagainya ikut di Maungkap. Kemudian juga ada SNEK dan juga SNOA ya, SNEK Seminar Nasional Ekonomi Kreatif ini, dan juga Seminar Nasional Olimpiade Akuntansi ini untuk di kegiatan-kegiatan seminar dan kuliah umum juga ya. Dan juga ada Eco Week ya, yang paling meriah itu Eco Week gitu ya. Kemudian minat dan bakat yang berikutnya sudah disampaikan di hari pertama, ada UKM, ada berbagai UKM di Universitas Galuh gitu ya, baik itu kesenian, olahraga, teater, banyak ya UKM, ada kemarin itu ada sekitar 20-an UKM ya, Kang Heri sudah menyampaikan. Dan kemudian juga kami memberikan pelayanan untuk meningkatkan kompetensi rekan-rekan mahasiswa melalui pembinaan soft skill. Nah, di situ ada seminar dan kuliah umum tadi ya. Kami juga setiap tahunnya juga mendatangkan para expert gitu ya untuk menjadi pembicara di sini dan memberikan transfer ilmu kepada seluruh mahasiswa melalui seminar ataupun melalui kuliah umum gitu ya. Dan kemudian juga ada literasi investasi. Nah, di sini adik-adik bisa mengenal apa itu saham, obligasi, reksadana, dan sekuritas lainnya gitu ya. Juga bisa mengenal apa itu trading. Atau saudara ingin belajar menjadi seorang trader. Atau saudara ingin belajar berinvestasi dalam bentuk saham. Nah, itu ada di Galeri Bursa Efek Indonesia di Fakultas Ekonomi gitu ya. Nanti saudara akan diarahkan oleh koordinator GIBE-nya Galeri Bursa Efek Indonesia oleh Bapak Toto SEMM, itu expertnya di Fakultas Ekonomi ya, bisa tanya-tanya nanti langsung datang ke Galeri Bursa Efek Indonesia yang ada di Fakultas Ekonomi. Kemudian juga ada sosialisasi perpajakan. Nah, ini terkait dengan tax center gitu ya. Nanti saudara akan diberikan pengetahuan mengenai apa sih fungsi pajak gitu ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara gitu ya. Dan apa keutamaan pajak di dalam kontribusi pajak di dalam pembangunan misalkan, itu ada di Tech Center. Oke, yang berikutnya adalah edukasi peran dan fungsi Bank Indonesia. Nah, ini ada di BI Corner. Nah, ini hasil kerjasama ya lembaga dengan Bank Indonesia. Oke, yang selanjutnya layanannya, karena durasinya nih sudah Om Yus, Kak Yus nih udah ngasih kode. Yang berikutnya adalah pelayanan di bidang beasiswa dan kesehatan. Oke, ada PPA, BBM, Bidik Misi, BRI, dan Bank Indonesia. Itu beasiswa yang dapat diperoleh oleh mahasiswa nanti. Dan juga klinik dan asuransi itu merupakan layanan kesehatan yang kami berikan kepada mahasiswa. Itu ya, oke. Saya rasa cukup ya untuk pelayanan kepada mahasiswa, dan nanti saudara bisa menggunakan fasilitas-fasilitas ini secara langsung. Oke, terima kasih. Oke, Kak Dendi, panjang dan lebar ternyata ya. Iya, itu panjang kali lebar itu sangat suka nyerocos luas sekali. Nah, ini yang tidak mengenakan pendengar ini. Kayak ibu-ibu saya suka cerewetkan. Oh iya, ini kayaknya diciptakan Tuhan itu menjadi ibu-ibu seharusnya ya. Oh jangan. Oh jangan. Normal saya. Oke, normal ya. Boleh nggak nambah Kak Dendi nih? Silakan. Saya kan kakak paling tua. Oke, kakak boleh tua silakan. Ya? Oke, nambah sedikit ya. Teman-teman mahasiswa jangan lupa juga nih, karena kita sudah menggunakan distance learning ya, jarak jauh, belajar jarak jauh. Tentunya ini infrastruktur, fasilitas ya harus mendukung. Tapi kalau kelihatan di Zoom, nah ini rata-rata sudah bisa koneksi ya.
Nah mudah-mudahan tapi nanti pada pembelajaran bukan hanya menggunakan Zoom ataupun video audio visual, tapi juga ada berapa kayak yang tadi dijelaskan gelis itu tentunya memerlukan perangkat tambahan lainnya. Nah ini juga dia dipersiapkan untuk teman-teman mahasiswa. Kemudian jangan lupa juga nih bagi mahasiswa yang punya prestasi non akademik ataupun prestasi akademik di luar kampus yang tentunya kejuaraan-kejuaraan, ya silakan beritahukan kami ya di prodi ya, sehingga nanti kami bisa dorong saudara yang berprestasi itu bisa menerima hak-haknya, misalnya diprioritaskan sebagai penerima beasiswa. Nah ini ya sebagai informasi tambahan ya, karena keberadaan saudara di masyarakat, keberadaan saudara di luar kampus ya, prestasi saudara di luar kampus, kalau tidak diinformasikan ke kami tentunya kami tidak tahu ya. Nah silakan nanti baik melalui WA ataupun apa ya, silakan nanti informasikan ke kami sehingga ya mudah-mudahan nanti kami bisa dorong saudara untuk menerima hak-haknya, minimal diprioritaskan dalam beasiswa prestasi akademik dan non akademik. Itu saja mungkin tambahannya Kak Dendi ya, kami kembalikan. Oke, terima kasih Kak Nana ya. Dan sekarang kami juga di sesi kami juga akan memberikan door prize ya. Ada 2 kesempatan untuk meraih hadiah pulsa kuota ya. Di kolom chat jawabannya ya. Nanti saya akan beri kesempatan pertanyaan oleh Ketua Program Studi Manajemen dan Akuntansi. Yang pertama oleh Ketua Program Studi Akuntansi dulu. Jangan nanya tanggal ulang tahun saya ya. Kalau ulang tahun Kak Dendi basi banget ya. Baik, pertanyaannya teman-teman semua adalah yang paling gampang sekali, yaitu kalau tadi nyimak adalah saya ingin tahu singkatan dari gelis. Ya, nanti silakan di kolom chat ya. Terima kasih. Lutfiatul Amalia ya. Selamat ya kepada Lutfiatul Amalia, saudara yang paling cepat nih chatnya ya dan paling benar. 50.000 pulsa ya, nanti dikirim langsung ke handphone saudara ya. Terima kasih. Next silakan Pak Nana. Pak Nana mau ngasih 100.000 katanya. Silakan. Iya. Betul ya, nanti datang ke rumah saya ya, nanti dikasih 100.000. Ya. Oke, kalau yang tahu, tapi di antara teman-teman tuh ada yang tahu loh, teman-teman mahasiswa baru tuh ada yang tahu alamat rumah saya, Bu. Ada ya, karena alo saya masuk di sini. Iya. Ya silakan yang kemarin tuh udah nagih pulsa. Enggak nanya. Enggak nanya ya? Oke. Enggak Bu, ini bener enggak ada, mungkin enggak jawab ya. Oke, pertanyaannya adalah berapa tahun minimal kuliah di Fakultas Ekonomi dengan IPK berapa minimal? Pertanyaannya berapa tahun minimal kuliah di Fakultas Ekonomi dan berapa minimal IPK di Fakultas Ekonomi? Ya, Zahra Anissa nih, ini tercepat ya, dan mungkin nanti juga tercepat lulusnya ya, dengan IPK 3,58. Wah hebat tuh, 3,80 ya, kayak Kang Heri itu berapa kemarin? 3,98 ya, 89. Oke ya, kayak saya itu hampir 4,2. Ya jangan ditiru, itu adegan berbahaya 4,5 ya IPK ya. Oke, selamat ya untuk adik Zahra ya, nanti pulsanya akan ditransfer hanya 50.000. Karena yang 100.000 itu hanya yang sampai ke rumah saya datang ya. Oke, terima kasih, dikembalikan ke Kak Dende. Oke, terima kasih ya, selamat buat pemenang door prize-nya untuk kuota 50.000. Oke, dari kami dari program studi baik manajemen dan juga program studi akuntansi cukup sekian. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kami ucapkan pada tim dari program studi manajemen dan akuntansi yang telah memberikan bimbingan secara teknis mengenai penggunaan dari si AKAD. Di sana semua sistem informasi akademik tersedia ya, dari mulai kontrak mata kuliah, pembayaran kuliah, pelaksanaan juga hasil evaluasi dari pembelajaran itu ada di si AKAD ya. Selain itu juga sudah dijelaskan mengenai platform dari e-learning yang ada di Universitas Galuh ya. Di sini membuktikan bahwa Universitas Galuh selalu mengikuti perkembangan teknologi. Juga mengenai pelayanan mahasiswa ini juga sudah komplit sekali ya. Itu adalah bentuk dukungan dari lembaga untuk para mahasiswa agar nanti mahasiswa dapat mengembangkan soft skill-nya untuk meraih prestasi di Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Baik, menginjak ke acara berikutnya, masih tetap semangat karena masih ada door prize ya, door prize di sini, dan saya juga masih senang berada di tengah-tengah mahasiswa baru nih yang keren-keren ya, yang akan masuk di fakultas atau akan mengikuti pembelajaran di Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Baik, kita masuk ke acara yang ditunggu-tunggu ya. Tentunya ini oleh para mahasiswa baru pasti ditunggu-tunggu. Mana ini akang-akang dan teteh-teteh seniornya ya. Sekarang akan hadir ya dari Badan Eksekutif Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa dari Fakultas Ekonomi. Dan acara ini akan dipandu secara langsung oleh Kang Heri Siswanto yang merupakan alumni dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Kang Heri ini juga merupakan lulusan terbaik, IPK-nya tertinggi ya, dan juga merupakan alumni dari kegiatan summer camp di Burapha University Thailand, serta aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan. Baik, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Bambang Mandiri Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang bagi rekan-rekan mahasiswa baru Fakultas Ekonomi Universitas Galuh tahun akademik 2020-2021. Coba mana Akang pengen lihat lagi, semangatnya bisa dilambaikan tangannya ke depan layar kamera kalian. Coba mana semangatnya? Iya, luar biasa sekali ya. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung menjadi bagian dari keluarga Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Selamat datang di sesi kali ini, merupakan sesi pengenalan keorganisasian yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi. Kalau kemarin kita udah tahu ada BEM sama DVM Universitas, nah sekarang ada BEM sama DVM Fakultas ya. Let me introduce myself first. My name is Heri Siswanto. I'm graduated from Galuh University, Faculty of Economic, Program Studi Manajemen tentunya ya. Saya lulus tahun 2019, alhamdulillah baru kemarin, dan sekarang alhamdulillah saya aktif di berbagai kegiatan public speaking juga edukasi. Tentunya di sesi kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani dua sosok yang luar biasa. Yang satu ganteng, yang satu cantik, ini merupakan para mahasiswa yang aktif di bidang organisasi di Fakultas Ekonomi. Yang pertama ada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi tahun periode 2019-2020. Selamat pagi menjelang siang Kang Bobi. Selamat pagi Kang Heri. Iya, bisa di-say hi dulu ke rekan-rekan mahasiswa baru kita. Halo teman-teman. Selanjutnya yang kedua ada Teh Ria Noperina. Dia adalah Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Selamat pagi, Aheri. Aduh, suaranya ya. Luar biasa, suaranya sangat serak-serak becek ya. Iya, kebetulan ya. Iya,
Baik, itulah tadi dua mahasiswa kita. Kalau tadi ya kita udah melihat banyak sekali dosen-dosen dan pimpinan di Fakultas Ekonomi yang sudah memberikan materi dengan cara yang begitu indah ya dan juga menyenangkan bagi kita semua. Teman-teman sekali lagi Akang bilang bahwa teman-teman tidak salah memilih Fakultas Ekonomi Universitas Galuh karena bisa tadi teman-teman lihat dosen-dosennya juga sangat menyenangkan dan juga milenial ya. Boleh tepuk tangan buat kalian rekan-rekan mahasiswa baru di rumah? Iya, terima kasih. Oke, untuk merangsang semangat teman-teman ya, supaya lebih fokus di sesi kali ini, sebelum kita mulai pengenalan DPM dan BEM fakultasnya, Akang akan coba kasih 2 pertanyaan, karena kita masih ada 8 door prize ya untuk kalian, yang nantinya akan mendapatkan voucher pulsa 50.000. Siap-siap tangannya di depan layar handphone. Nanti teman-teman langsung bisa mengetikkan saja jawabannya ya biar cepat. Pertanyaan pertama coba, kalau tadi dari awal sampai sekarang fokus pasti udah langsung harus tahu. Siapa nama Dekan Fakultas Ekonomi? Apakah sudah ada yang dapat menjawab dan kami harapkan jawabannya tepat ya. Yang kurang lengkap redaksi namanya tidak akan kami beri hadiah. Sekali lagi siapa nama Dekan Fakultas Ekonomi? Ayo siap-siap. Kita masih menunggu yang berhak mendapatkan hadiah. Ini sudah banyak sekali tapi kita akan cari yang awal dan yang tepat ya. Iya, kita masih mencari. Selamat kepada Patra Ramadan dari program studi, bisa kelihatan Pak? Dari program studi manajemen. Coba angkat tangannya mahasiswa manajemen. Iya luar biasa ya, selamat. Satu pertanyaan lagi siap-siap. Ada berapa program studi di Fakultas Ekonomi dan sebutkan. Ada berapa dan sebutkan prodinya. Ayo, jangan angkanya saja, sebutkan apa. Oke, selamat kepada Muhammad Ray Ransyah. Berhak mendapatkan voucher pulsa Rp50.000 ya. Iya, kalau yang 7 itu fakultas ya kemarin di Universitas Galuh. Baik, tanpa berlama-lama lagi tadi sudah akan kenalkan 2 pemateri kita. Untuk yang pertama sekarang kita akan mendengarkan apa sih sebenarnya BEM itu dan bagaimana keorganisasiannya di tingkat fakultas. Dipersilahkan Kang Bobi. Baik, terima kasih Kang Heri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Perkenalkan, nama saya Bobi Septiana Irawan, mahasiswa Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Saya sekarang semester 7. Bahwa benar apa yang dikatakan Kang Heri tadi, saya diamanahkan menjadi Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi periode 2019-2020. Yang pertama tentu saya akan mengucapkan selamat kepada teman-teman mahasiswa baru, selamat datang di Fakultas Ekonomi dan juga selamat atas gelar baru kalian sebagai mahasiswa. Nah, di mana hal tersebut beriringan pula dengan bertambahnya tanggung jawab teman-teman semua. Selain kepada Tuhan dan orang tua tentunya, kalian juga bertanggung jawab kepada rakyat. Nah, mahasiswa itu adalah penyambung lidah rakyat dan juga penjaga relasi dan penegak keadilan sosial. Nah, kemudian karena saya di BMFE, maka BMFE itu sendiri dalam periode saya ini dalam setiap gerakannya selalu mengutamakan azas kebermanfaatan bagi masyarakat mahasiswa Fakultas Ekonomi maupun masyarakat secara umum, baik secara intelektual maupun sosial. Maka tak sedikit program kerja kita yang memang menyentuh lapisan masyarakat paling bawah begitu. Nah, salah satunya ada pojok literasi yang kita laksanakan rutin 2 minggu sekali itu di pusat kota Ciamis.
Nah, kemudian kita mengajak teman-teman atau anak-anak yang kurang mampu begitu ya untuk ikut bersama kita. Nah, kemudian yang terakhir kemarin kita juga sempat berbagi buku kepada salah satu komunitas yang concern di bidang literasi, namanya Happy House, Kang Heri. Nah, Happy House ini mengadopsi konsep yang semacam kampung Inggris begitu. Tempatnya ada di Banjaranyar. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa periode saya ini sebenarnya sudah berakhir ya begitu pada bulan Agustus kemarin. Namun karena pandemi akhirnya diperpanjang. Untuk sampai sejauh ini memang tidak mudah karena banyak sekali tantangan, halangan dan rintangan yang kita hadapi begitu. Namun hal tersebut bukan sebuah pematah semangat bagi kita. Namun kita maknai itu sebagai sebuah kemakluman dan dinamika saja dalam berorganisasi begitu. Karena dalam hemat saya, siapapun yang mau berjuang, maka dia harus rela menanggung kerugian kecil yang bersifat sementara untuk diri sendiri. Dengan memusatkan perhatian pada usaha mewujudkan kebajikan bagi orang banyak, yang saya kira harus dilandasi dengan keyakinan bahwa tidak akan ada keberhasilan tanpa jerih payah. Sebagaimana tidak akan ada bahagia hari raya tanpa berpuasa. Saya rasa itu saja dari saya untuk teman-teman mahasiswa, tetap semangat dan tetap ikuti proses bimbingan akademik ini dari awal sampai akhir, dan kalian kita akan memperlihatkan profil begitu dari BEM Fakultas Ekonomi. Selamat menyaksikan begitu. Halo Rid, ini Rid, ada tugas untuk Departemen Keorganisasian untuk mengenalkan organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unigal. Nah, untuk info lebih lanjutnya bisa hubungi wakil, dan mohon maaf saya tidak bisa mengikuti pengenalan dikarenakan saya sedang berada di luar kota. Maka saya instruksikan kepada kamu selaku Ketua Departemen Keorganisasian untuk melaksanakannya. Siap, Ketua. Siap, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada apa, Rid? Iya, Rid. Kemarin ketua udah bilang. Jadi gini, untuk pengenalan BEM, teknisnya pada datang aja ke kampus. Di kampus teman-teman yang lain sudah ada di sana. Pak Rid tinggal kenal aja, oke? Mohon maaf, saya tidak bisa ikut acara tersebut karena saya sedang di luar kota. Siap, Rid. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Farid Fauzi. Saya merupakan salah satu pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Di BMFE Unigal, saya diamanatkan sebagai Ketua Departemen Keorganisasian dengan ditemani dua rekan saya, Nada Fitria dan Edwin Nur Faizal. Tujuan dari Departemen Keorganisasian yaitu untuk meningkatkan daya kepemimpinan pengurus maupun anggota keluarga besar mahasiswa Fakultas Ekonomi. Dan kali ini saya akan menemani kalian. Badan Eksekutif Mahasiswa adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat pendidikan tinggi dalam melaksanakan program-program. Umumnya, BEM memiliki beberapa kementerian dan departemen. BMFE Unigal memiliki visi, yaitu terbentuknya Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi yang berkepribadian aktif dan progresif. Adapun misinya yaitu berkarakter, berbudaya literasi, serta bersinergi dan aktif. Oh ya kawan-kawan, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan jika melakukan aktivitas di luar rumah ya, dari mulai pakai masker dan hand sanitizer. Juga jangan lupa untuk menerapkan physical distancing. Ini Fakultas Ekonomi, tempat saya menempuh pendidikan formal saat ini. Fakultas Ekonomi merupakan salah satu fakultas yang ada di Universitas Galuh.
namanya Iis Iswatunisa. Dia adalah bendahara umum dari BEM FE Unigal. Tugasnya bertanggung jawab atas semua pengelolaan keuangan BEM FE Unigal bersama ketua. Dari mulai perencanaan, sumber pendapatan, pembagian, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Kalau yang ini namanya Riyadudin sebagai Sekretaris Umum BEM FE Unigal. Tugasnya bertanggung jawab atas administrasi, pengarsipan, dan controlling organisasi. Namanya Abdul Haris. Dia menjabat sebagai Koordinator Bidang 2 Bagian Eksternal. Tugasnya untuk mengontrol departemen di bawahnya, seperti minat bakat, kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian masyarakat, serta bertugas dalam menjalin relasi di eksternal kampus. Namanya Ai Sukaesih dan Cecep Nur Syamsi Padrin. Mereka merupakan bagian dari Departemen Kesejahteraan Mahasiswa. Tugasnya menampung aspirasi mahasiswa FE Unigal dan juga penyaluran biaya siswa. Ini namanya Rizkia Lazwardi atau sering dikenal dengan sebutan Kiki. Ia merupakan salah satu anggota dari Departemen Minat Bakat beserta rekannya, Asep Maulana, Yati Suryati, dan Susi Yulia Sara. Tujuan dari Departemen Minat dan Bakat yaitu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh mahasiswa sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ini namanya Dena Agustina dan Resta Restiani. Mereka merupakan bagian dari Departemen Pengabdian Masyarakat beserta satu rekannya, Fitriani. Tujuan dari Departemen Pengabdian Masyarakat yaitu untuk mewujudkan mental mahasiswa Fakultas Ekonomi yang dilandasi oleh Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian masyarakat. Ini namanya Gilang Yudhistia. Dia merupakan bagian dari Departemen Penalaran bersama 3 rekannya, Cita Siti Ramadanti, Resma Indriani, dan Elin Herlina. Tujuan Departemen Penalaran yaitu meningkatkan wawasan berpikir kritis mahasiswa, prestasi akademik, dan kreativitas mahasiswa. Yang ini namanya Anggi Herdiansyah. Ia merupakan bagian dari Departemen Kerohanian beserta 2 rekannya, Purkontri Satrio dan Amelia Ulfa. Tujuan dari Departemen Kerohanian yaitu mewujudkan mahasiswa Fakultas Ekonomi yang religius, serta membentuk kepribadian mahasiswa yang tangguh. Mohon maaf ya, tidak bisa mengikuti karena sedang berada di luar kota. Salam untuk yang lainnya, terima kasih. Namanya Dede Iwan Setiawan. Dia menjabat sebagai Koordinator Bidang 1 Bagian Internal. Tugasnya untuk mengontrol departemen di bawahnya, seperti keorganisasian, penalaran, dan kerohanian, serta bertugas dalam menjalin relasi di internal kampus. Baik, itulah tadi tayangan dari BEM Fakultas Ekonomi, sudah sangat jelas sepertinya. Mungkin kan kalau bisa dikasih informasi ya untuk rekan-rekan mahasiswa baru kita, mungkin masih ada yang penasaran. Tadi udah dijelasin sebenarnya ada berapa departemen di BEM itu sendiri? Ada departemen, Kang. Nah, untuk teman-teman mahasiswa baru, kalau ingin tahu silahkan follow IG BEM FE Unigal gitu. Nah, di sana ada. Iya, langsung di sana banyak ya, Iya, kegiatan-kegiatannya biasanya apa saja kalau BEM Fakultas itu, Kang? Ada Bamba, inaugurasi, kemudian nanti ada Maung gitu kan yang tadi dijelaskan, manajemen akuntansi Ngariung. Di sana ada perlombaan banyak sekali, baik
voli, kemudian dari debat dan segala macam. Nanti ada juga festival musik begitu Kang Heri. Wah luar biasa ya. Jadi buat teman-teman mahasiswa baru yang ada senang musik ataupun nanti akademisnya juga bagus, bisa ada perlombaan-perlombaan yang bisa diikuti ya. Iya betul. Iya betul sekali melalui kegiatan-kegiatan BEM. Selanjutnya setelah tadi ada penjelasan mengenai Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi, sekarang kita beranjak ke Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi yang akan disampaikan oleh Teh Ria. Silakan Teh. Terima kasih Kang Heri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan nikmat dan ridhonya kita bisa bertatap muka walaupun dalam jaringan begitu Kang. Semoga kawan-kawan diberikan kesehatan dan juga lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang, selamat bergabung untuk kawan-kawan mahasiswa baru Fakultas Ekonomi tahun akademik 2020-2021. Selamat menjadi keluarga besar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan selamat menjadi sosok yang berintelektual dan mudah-mudahan di kemudian hari menjadi kebanggaan kedua orang tua. Mohon maaf mungkin untuk kawan-kawan ini sedang suaranya serak-serak becek ya kan. Perkenalkan nama saya Riano Perina, saya dari mahasiswa program studi akuntansi, kebetulan dipercayai oleh kawan-kawan mahasiswa Fakultas Ekonomi untuk menjabat menjadi Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi. Berbicara mengenai DPM sendiri, DPM adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa, di mana DPM sendiri memiliki tugas dan fungsi yakni controlling dan budgeting, advokasi, dan juga legislasi. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu ada siapa aja di DPM dan seperti apa saja di DPM kegiatannya, mungkin bisa lewat tayangan video profile dari DPM Fakultas Ekonomi. Selamat datang dan selamat bergabung di Fakultas Ekonomi untuk mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021. Kenalan yuk sama DPM. DPM sendiri terdiri dari Badan Pengurus Harian dan juga komisi-komisi. Pengen tahu lebih lanjut, kenalan lebih lanjut yuk. Komisi Legislasi berfungsi untuk membuat kebijakan dan juga peraturan di tingkat fakultas yang diputuskan bersama dengan Ormawa Eksekutif di Fakultas Ekonomi. Selain itu, Komisi Legislasi juga mengkaji kebijakan-kebijakan KBM Fakultas Ekonomi dan juga dikoordinasikan dengan Komisi Advokasi. Dan yang terakhir, Komisi Legislasi berfungsi untuk mengagendakan sidang-sidang yang diperuntukkan untuk organisasi mahasiswa di Fakultas Ekonomi. Disepakati.
Komisi Pengawasan. Komisi Pengawasan berfungsi mengawasi kinerja Ormawa Eksekutif, yakni Badan Eksekutif Mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa Program Studi. Komisi Advokasi berfungsi untuk menyerap aspirasi dari mahasiswa, kemudian disampaikan kepada pihak terkait, selain itu ditindaklanjuti untuk aspirasi tersebut. Itu ada tayangan dari profil DPM sendiri, dan untuk kegiatan-kegiatannya pun banyak Kang. Itu ada beberapa. Yang pertama ada yang dinamakan Ngopsbar. Kopsbar ya? Ngopsbar. Ngopsbar gitu. Ngopsbar ya? Iya, Ngopsbar itu adalah ngobrolin aspirasi bareng gitu. Jadi kami menampung aspirasi-aspirasi dari kawan-kawan mahasiswa FE, kemudian disampaikan kepada pihak-pihak terkait seperti itu. Selain itu kita juga melaksanakan kegiatan musyawarah mahasiswa, di mana di sana diputuskan beserta dirumuskan juga landasan-landasan yang digunakan oleh Ormawa di ekonomi khususnya, dan di sana juga dipilih ketua-ketua organisasi mahasiswa di ekonomi seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu mengenai detailnya DPM, boleh follow Instagram kita di @dpmfeunigal. Gitu. Ya, baik, luar biasa, terima kasih Teh Ria, tadi udah ngejelasin tentang DPM Fakultas Ekonomi, seperti apa keorganisasiannya, juga apa saja kegiatannya yang biasa dilakukan. Mungkin Kang Bobi sama Teh Ria nih ya, kalau mungkin ada beberapa rekan-rekan mahasiswa baru kita yang kebingungan, kan kemarin ada BEM sama DPM di universitas, nah sekarang ada juga nih di fakultasnya masing-masing. Nah itu apakah ada persamaan atau bagaimana itu tingkat koordinasinya? Kang Heri izin menjawab ya. Sebenarnya silakan, sama Kang. saja untuk BEM universitas maupun BEM fakultas. Nah, BEM universitas itu ruang lingkupnya di universitas begitu Kang Heri. Nah, untuk BEM fakultas sendiri lembaga eksekutif tingkat fakultas begitu. Jadi memang hanya ruang kerjanya saja yang berbeda begitu. Oh iya, tapi kalau koordinasi mungkin tetap ada ya? Iya, tetap ada garis koordinasi. Iya, baik, sekarang udah jelas, rekan-rekan mahasiswa baru udah bisa paham apa itu BEM fakultas, apa itu DVM fakultas. Juga tadi udah tahu siapa aja orang-orangnya, kalau misalkan informasinya masih kurang bisa dicek aja di lini masanya tadi ya, ada di Instagram. Baik, sekali lagi terima kasih Kang Bobi juga Teh Ria. Tapi sebelum kita menyelesaikan sesi ini seperti biasa ada door prize dulu. Mungkin bisa dicoba Kang Bobi memberikan pertanyaan kepada rekan-rekan mahasiswa baru kita. Oh iya. Kita ingin mengecek apakah mereka dari tadi fokus atau enggak ya. Nah, untuk teman-teman mahasiswa baru ini ada pertanyaan dari saya. Silahkan angkat tangan ya. Ya, angkat tangan yang tahu jawabannya. Ya boleh ya, nanti angkat tangan, terus ya. nanti kita pilih ya siapa yang duluan angkat tangan, nanti akan kita tampilkan. Nah, betul. Jadi ini simak pertanyaannya. Siapa nama Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi? Ya silahkan yang tahu jawabannya. Langsung saja angkatkan tangannya. Ngangkat tangannya kayak malu-malu gitu ya, coba kita lihat ya. Iya, halo. Halo, Kak. Halo, bisa terdengar suaranya? Iya, Teteh boleh kenalan dulu Teh, siapa namanya dan dari program studi apa? Nama saya Hanifah dari Oh iya, Teh Hanum dari akuntansi ya. Teteh asal sekolahnya dari mana Teh? SMK Negeri 1 Ciamis. SMK 1 Ciamis ya. Wah, kita satu alma mater ya. Iya, baik tadi pertanyaannya dari Kang Bobi, udah bisa langsung dijawab aja Teh, apa jawabannya? Ketua Umum DPM
karya Novelina. Iya, betul. Betul nggak Teh? Teteh namanya siapa coba? Betul, Riana Verina. Iya, Teh Riana Verina. Ya selamat Teh Hanum ya, berhak mendapatkan voucher pulsa Rp50.000 nanti kita transfer. Iya, selamat. Selanjutnya Teh Ria silakan untuk memberikan pertanyaan. Baik, pertanyaannya adalah ada berapa komisi di DPM Fakultas Ekonomi? Sebutkan. Iya, ada berapa komisi di DPM Fakultas Ekonomi? Sebutkan. Yang tahu jawabannya langsung saja lambaikan tangannya, nanti kita pilih dan kita tampilkan. Ada berapa komisi? Sekali lagi pertanyaannya ada berapa komisi? Iya, ini dia ya. Hai, bisa terdengar suaranya? Bisa. Ah, bisa, iya. Teteh coba perkenalkan siapa namanya dan asal sekolahnya dari mana? Perkenalkan, nama saya Jiranta Sari Dewi, asal sekolah SMA Negeri 1 Parigi. Wah, dari Parigi ya, luar biasa. Jauh-jauh tapi bisa nyambung ya sekarang karena lewat webinar ini. Baik, tadi pertanyaannya ada berapa komisi dan sebutkan coba. Ada 3 komisi. Iya. Yang pertama komisi pengawasan, yang kedua komisi advokasi, yang ketiga komisi legislasi. Iya, gimana Teh? Betul. Betul, luar biasa sekali ya. Selamat, Teteh berhak mendapatkan hadiah Rp50.000 ya, voucher pulsa nanti kita langsung kirim saja. Oke, coba pertanyaan terakhir dari Akang di sesi ini ya. Kalau memperhatikan dari awal sampai sekarang pasti tahu. Siapa nama Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi Universitas Galuh? Ayo, ada yang tahu langsung saja angkat tangannya. Iya, ini dia ya yang tadi. Coba kita kenalan dulu, bisa mendengar suara saya, Teteh? Coba kenalan dulu siapa namanya dan asalnya sekolahnya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aniar Mayanti, Prodi Manajemen. Asal sekolahnya dari mana? SMA Negeri 2 Ciamis. Oh, SMA Negeri 2 Ciamis ya. Iya, luar biasa. Coba siapa nama lengkap Ibu Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi Universitas Galuh? Ibu Elin Herlina SPD MM. Iya luar biasa, benar sekali ya Ibu Elin Herlina SPD MM. Selamat, Teteh berhak mendapatkan hadiah voucher pulsa Rp50.000. Buat teman-teman mahasiswa baru yang lain yang belum mendapatkan voucher pulsa, jangan sedih. Nanti di sesi kedua kita ada 3 door prize lagi untuk tentunya 3 orang pemenang yang masing-masing berhak mendapatkan Rp50.000 ya. Di sesi kali ini alhamdulillah sudah selesai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Teh Ria, Kang Bobi atas waktunya menjelaskan terkait keorganisasian fakultas, BEM fakultas dan DVM fakultas. Ditutup sesi ini, akan kembalikan lagi ke pengatur acara.
Baik, terima kasih Kang Heri Siswanto ya sudah memperkenalkan Badan Eksekutif Mahasiswa juga Dewan Perwakilan Mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Universitas Galuh yang keren-keren ya. Jadi nanti para mahasiswa baru juga bisa bergabung di keorganisasian mahasiswa Fakultas Ekonomi yang tentunya akan terus bersinergi dengan lembaga yaitu Fakultas Ekonomi dalam mencapai visi dari Fakultas Ekonomi yaitu menjadi fakultas yang unggul dan berdaya saing global di 2030. Selanjutnya akan diperkenalkan keorganisasian mahasiswa namun ini dalam lingkup prodi ya. Jadi ada 2 keorganisasian mahasiswa yaitu dari prodi akuntansi dan prodi manajemen. Di sini ada Himan. Himan itu Himpunan Mahasiswa Manajemen dan ada Himaka yaitu Himpunan Mahasiswa Akuntansi ya. Dan nanti masih akan dipandu oleh Kang Heri Siswanto. Tetap stay tune di Bamba Mandiri Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Baik, kami ucapkan selamat datang kembali kepada rekan-rekan mahasiswa baru Fakultas Ekonomi Universitas Galuh tahun akademik 2020-2021. Tentunya masih di dalam rangkaian Bamba Mandiri Fakultas Ekonomi Universitas Galuh ya. Baik, di sesi kali ini udah bisa dilihat sama teman-teman Akang bersama 2 orang yang berbeda. Kalau tadi sama Teh Ria dan sama Kang Bobi, sekarang Akang ditemenin sama Kang Ihsan dan Kang Sumantri. Kang Ihsan yang mana? Boleh dilambaikan tangannya? Kang Ihsan ya? Oh iya, Kang Ihsan sehat pagi ini? Alhamdulillah Kang. Alhamdulillah sehatnya. Bisa di-say hi dulu ke teman-teman mahasiswa baru kita. Hai, tangannya boleh? Hai. Hai, oke. Untuk selanjutnya yang kedua Kang Sumantri. Iya, Akang bisa di-say hi dulu ke teman-teman Hai semuanya. Iya, hai semuanya tuh kata Kang Sumantri ya. Baik, jadi yang pertama tadi Kang Ihsan merupakan ketua dari HIMAN, Himpunan Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Galuh, periode 2019-2020 ya Kang. Dan selanjutnya Kang Sumantri juga merupakan ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi atau disingkatnya Himaka Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Di sesi kali ini kita akan mendengarkan orasi mereka terkait keorganisasian yang sedang mereka pegang sekarang. Tentunya Akang minta teman-teman mahasiswa baru Fakultas Ekonomi untuk tetap stay tune dan fokus. Karena kita masih punya 3 door prize lagi, nanti teman-teman berhak mendapatkan voucher pulsa Rp50.000 ya. Tanpa berlama-lama lagi, tapi sebelum ke pemateri kita, Akang coba minta semangatnya dulu dari rekan-rekan Fakultas Ekonomi. Coba mana lambaian tangannya dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Iya, itu dia anak-anak manajemennya luar biasa, banyak sekali. Selanjutnya mana lambaian tangannya dari Fakultas Ekonomi, anak-anak mahasiswa Program Studi Akuntansi. Akuntansi ada ya, baik. Untuk yang pertama akan dijelaskan mengenai HIMAN yang akan disampaikan oleh Kang Ihsan Fauzan. Silakan Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup pendidikan Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ihsan Fauzan. Saya diamanahkan sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen. Tak lupa saya mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru khususnya di Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Selamat menjadikan kampus ini sebagai laboratorium untuk nantinya meningkatkan intelektual dan juga mempertajam analisis sehingga nantinya untuk kita amalkan. Tri Dharma Perguruan Tinggi menjadi role of model mahasiswa dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai mahasiswa. Ini adalah sebuah tanggung jawab besar bagi kita sebagai mahasiswa. Jika bukan kita yang mengoptimalkannya, maka akan terjadi krisis kepemimpinan, mahasiswa hilang sifat kritisnya, bahkan tidak mempunyai ilmu untuk kita amalkan.
Dalam mengemban perannya sebagai insan akademis, mahasiswa harus siap dengan segala situasi kondisi apapun. Harus siap terbentuk, berproses, berpola, berdinamika, sehingga membentuk mahasiswa yang paripurna. Seperti Adi Gaum Tan Malaka, terbentur. Nah, itu adalah bukti spirit mahasiswa dalam menjalankan peran dan fungsinya. Nah, untuk mengoptimalkan Tridharma perguruan tinggi, kita ada 3 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah pendidikan, yang kedua adalah penelitian, yang ketiga adalah pengabdian. Pendidikan bagi mahasiswa bukan hanya cerdas secara kognitif saja, melainkan harus cerdas, afektif, dan juga psikomotorik. Karena nantinya kita akan cerdas secara pengetahuan, cerdas secara etika, sopan santun, cerdas secara keterampilan. Nah, kemudian poin kedua yaitu penelitian. Nah, penelitian di sini adalah sebuah aplikatif dari proses ilmiah. Nantinya kawan-kawan saat meneliti itu bisa menggunakan teori ataupun empiris. Nah, jika pendidikan dan penelitian sudah dirasa optimal, tinggal ke poin ketiga yaitu pengabdian. Nah, pengabdian di sini bagaimana caranya merepresentasikan dari pendidikan dan penelitian sehingga bisa berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Nah, organisasi mahasiswa manajemen ini sebagai salah satu wadah untuk mengaktualisasikan Tridharma perguruan tinggi. Nantinya kawan-kawan di organisasi mahasiswa himpunan mahasiswa manajemen bisa meningkatkan kreativitas kawan-kawan, mengembangkan ilmu pengetahuan, bahkan mengembangkan minat dan bakat. Nah, untuk lebih lanjutnya kita lihat cuplikan video berikut ini. Halo, perkenalkan nama saya Ihsan Fauzan. Saya diberi kepercayaan untuk menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Manajemen periode 2019-2020. Bagi kami, situasi sekarang ini bukan hanya kuliah di rumah dan berkegiatan semua di rumah. Akan tetapi lebih dari itu, kita dapat belajar untuk terus konsisten di semua situasi untuk menunjang kebermanfaatan Himan baik untuk mahasiswa maupun masyarakat secara umum. Adapun visi dan misi Himan antara lain yaitu menjadikan Himan sebagai organisasi yang interaktif dan aspiratif, meningkatkan kegiatan yang mendukung terbentuknya mahasiswa yang aktif dan kreatif, membangun budaya intelektual sebagai implementasi Tridharma perguruan tinggi, dan mempererat hubungan kekeluargaan seluruh elemen jurusan manajemen dan ormawa lainnya. Untuk menunjang visi dan misi tersebut, tentunya saya tidak bisa sendiri. Selalu ada BPH dan departemen yang handal dan profesional sesuai dengan divisi dan departemennya masing-masing. Yang pertama adalah tujuan dari Departemen Bina Rohani, yaitu mewujudkan masyarakat kampus yang religius, membentuk kepribadian yang tangguh, menerapkan nilai-nilai religius di dalam seluruh aspek kehidupan, dan menjalin tali silaturahmi di antara manusia. Tujuan dari Departemen Bina Cendekia yaitu meningkatkan wawasan berpikir mahasiswa, memberikan tambahan ilmu pengetahuan, dan meningkatkan daya kreativitas mahasiswa. Lalu kemudian, tujuan dari Departemen Bina Pengabdian Masyarakat yaitu adalah untuk mewujudkan mental mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi yang dilandasi oleh Tridharma perguruan tinggi. Tujuan dari Departemen Bina Kesejahteraan Mahasiswa adalah untuk membantu mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan akademik mahasiswa. Tujuan dari Departemen Minat dan Bakat yaitu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh mahasiswa sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tujuan dari Departemen Kaderisasi dan Sumber Daya Mahasiswa yaitu untuk meningkatkan daya kepemimpinan pengurus maupun anggota Himpunan Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Tujuan dari Departemen Komunikasi dan Informasi yaitu sebagai penunjang publikasi dan transparansi kegiatan kami. Oke kawan-kawan, sekian dulu perkenalan dari kami kepengurusan Himpunan Mahasiswa Manajemen periode 2019-2020. Bye.
Nah, ini kawan-kawan adalah struktur organisasi atau kepengurusan himpunan periode 2019-2020. Nah, untuk nantinya kawan-kawan ingin mengenal lebih dalam tentang organisasi himpunan mahasiswa manajemen, nanti kita bisa bertatap muka dan berdiskusi. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Iya, baik, terima kasih Kang Ihsan Faujan, Ketua Himan Masa Bakti periode 2019-2020. Tadi Akang rasa udah jelas ya, melalui video juga udah dijelaskan apa saja departemennya dan bagaimana kegiatannya, juga siapa aja orang-orangnya. Untuk selanjutnya kita akan mengetahui tentang Himaka yang akan disampaikan oleh Kang Sumantri selaku Ketua Himaka FE Masa Bakti 2019-2020. Silakan Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dan selamat bergabung di Fakultas Ekonomi. Wabil khusus untuk mahasiswa-mahasiswi program studi akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sumantri. Alhamdulillah dipercaya sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi untuk periode 2019-2020. Saya percaya dan saya yakin bahwa kawan-kawan semua merupakan orang-orang yang terpilih, orang-orang yang beruntung, yang bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kenapa demikian? Ya karena memang di luar sana banyak orang-orang yang menginginkan posisi kalian seperti ini sebagai mahasiswa. Tetapi terkendala akan ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kalian harus bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, dan keilmuan kalian, karena kalian merupakan tongkat estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Nah, dalam meningkatkan kualitas, kapasitas, dan keilmuan kalian, tidak hanya didapat di dalam ruangan kelas saja, tetapi kalian juga bisa mengikuti UKM-UKM yang ada di Unigal dan juga Ormawa yang ada di FE. Salah satunya itu Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Nah, Himpunan Mahasiswa Akuntansi itu merupakan lembaga eksekutif yang berada di bawah naungan program studi. Dan untuk wilayah kerjanya juga berada terkhusus untuk program studi akuntansi saja. Nah, kami juga di Himaka memiliki program unggulan. Yang pertama itu Bamba Prodi, yang kedua latihan dasar kepemimpinan, yang ketiga Olimpiade Sepenuhnya Timur, dan yang terakhir itu pamungkasnya itu Seminar Nasional Akuntansi. Di sana kita akan membahas seputar akuntansi lebih mendalam lagi. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa memutarkan video tentang sekilas tentang Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Himpunan Mahasiswa Akuntansi atau Himaka merupakan organisasi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Galuh yang bertugas mewakili mahasiswa akuntansi di tingkat program studi, fakultas, dan universitas, serta berfungsi sebagai media perencana, penetapan, dan pelaksana program kerja di tingkat prodi, juga sebagai media komunikasi antara organisasi kemahasiswaan di lingkup program studi, fakultas, universitas, dan luar universitas. Struktur organisasi Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Badan Pengurus Harian atau BPH merupakan salah satu badan yang melakukan fungsi kontrol, koordinasi, pengembangan, dan peningkatan sistem manajemen administrasi dan keuangan, serta komunikasi dalam membangun hubungan internal dan eksternal Himaka. Badan Pengurus Harian terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris 1, Sekretaris 2,
Bendahara 1, dan Bendahara 2. Departemen Bina Rohani dipimpin oleh seorang ketua departemen yang berfungsi sebagai pelaksana program kerja berkaitan dengan pemberian mental dan rohani Himaka. Departemen Bina Cendikia dipimpin oleh seorang ketua departemen yang berfungsi sebagai pelaksana program kerja dalam bidang pengembangan intelektual, keilmuan, dan penalaran. Departemen Bina Minat dan Bakat dipimpin oleh seorang ketua departemen yang berfungsi sebagai pelaksana program kerja dalam bidang menyiarkan bakat Himaka. Departemen Bina Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang ketua departemen yang berfungsi sebagai pelaksana program kerja dalam bidang pengembangan kaderisasi dan sumber daya manusia. Departemen Bina Pengabdian Masyarakat dipimpin oleh seorang ketua departemen yang berfungsi sebagai pelaksana program kerja dalam bidang pengembangan pembinaan kerjasama sosial dan kemasyarakatan. Departemen Kesejahteraan Mahasiswa dipimpin oleh seorang ketua departemen yang berfungsi sebagai pelaksana program kerja dalam bidang pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan mahasiswa. Departemen Bina Komunikasi dan Informasi dipimpin oleh seorang ketua departemen yang berfungsi sebagai pelaksana komunikasi dan informasi kepada anggota himpunan mahasiswa dan mahasiswa program studi akuntansi. Itulah perkenalan singkat dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru program studi akuntansi angkatan 2020-2021. Akuntansi tangguh, akuntansi bersatu, akuntansi tangguh dan bersatu. Mungkin itu ya penjelasan terkait struktur organisasi dari himpunan akuntansi. Mungkin ya Kang Heri sudah jelas ya mungkin. Ya jelas sekali ya. Tadi di video juga udah departemennya siapa aja, orang-orangnya siapa aja yang mengemban amanah, terus juga kegiatannya tadi udah disampaikan. Kalau tadi dari Kang Ihsan mungkin Kang bisa sedikit digambarkan lagi kegiatannya biasanya itu Himan seperti apa? Kalau tadi kan Himaka ada olimpiadenya. Nah kalau di Himan seperti apa Kang? Nah untuk kegiatan Himan sendiri itu ada yang namanya latihan dasar kepemimpinan. Nah, kemudian ada seminar nasional ekonomi kreatif. Nah, kemudian ada program yang namanya forum diskusi manajemen. Nah, terus kemarin kami di himpunan itu sudah melaksanakan yang namanya manajemen competition. Nah, manajemen competition ini kita mengambil isu kebudayaan kemarin. Nah, perlombaannya itu ada karya tulis ilmiah, foto, dan juga video. Alhamdulillah Kang kemarin banyak kawan-kawan dari Bandung, dari Bogor, dari PB, dari Jogja, dari Tasik yang datang mengikuti acara ini. Jadi mereka yang dari luar juga ikut berpartisipasi ya, luar biasa ya. Luar biasa sekali. Begitu pula dengan mahasiswa baru mungkin nanti ada yang bakat-bakatnya bisa menulis, karya ilmiahnya bagus gitu. Ada juga kreativitasnya bagus nanti bisa dituangkan di dalam perlombaan-perlombaan yang diwadahi di masing-masing program studinya ya. Baik di manajemen ataupun akuntansi. Terima kasih Kang Ihsan juga Kang Sumantri telah membersamai kita di sesi kali ini. Mungkin sekarang teman-teman mahasiswa baru udah lebih mengetahui tentang keorganisasian yang ada di fakultas ya. Jadi tadi ada BEM sama DVM yang itu bergerak di fakultas, juga di prodinya masing-masing juga ada himpunannya yang bergerak di manajemen ada Himan, juga di akuntansi ada Himaka. Alhamdulillah sudah selesai di sesi ini ya, jika rekan-rekan mahasiswa baru sudah mengetahui apa itu Himan dan apa itu Himaka. Sekarang kita akan ada sesi pertanyaan di sesi ini, siap-siap rekan-rekan mahasiswa baru. Sekarang tidak akan kita tampilkan, hanya diketik saja ya, supaya prosesnya lebih cepat. Coba pertanyaan pertama, ada 3 pertanyaan lagi, pertanyaan pertama akan coba dari Akang dulu. Apa kepanjangan dari Himan dan Himaka? Ayo cepat tuliskan, ini pasti teman-teman udah tahu, kita cari yang paling cepat ya. Apa kepanjangan dari Himan dan Himaka?
Kita coba apakah udah ada yang masuk. Kepanjangan dari Himan dan Himaka. Oke, selamat kepada Deliza Rizky Amelia. Berhak mendapatkan voucher pulsa Rp50.000 ya. Iya, selanjutnya coba dari Kang Ihsan bisa memberikan pertanyaan kepada rekan-rekan mahasiswa baru kita. Kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya ya, silakan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, pastilah mahasiswa pada tahu untuk pertanyaan ini. Nah, siapa ketua himpunan akuntansi? Siapa ketua himpunan program studi akuntansi? Kang Somantri, siapa? Selamat kepada Teh Nerdiana ya. Akang. Ya, Akang Nurdiana berhak mendapatkan Rp50.000 voucher pulsanya ya. Iya. Ada sedikit persamaan nama ya tadi dengan Ibu Dekan Fakultas Ekonomi. Selanjutnya dipersilakan kepada Kang Sumantri untuk memberikan pertanyaan. Baiklah, pertanyaan dari saya ini cukup mudah. Siapa ketua dari Himpunan Mahasiswa Manajemen? Langsung ada, selamat kepada. Kita masih cari yang paling pertama. Resa Artika, Elsa Artika, Antika ya, Elsa Antika, selamat berhak mendapatkan voucher pulsa Rp50.000. Alhamdulillah kami ucapkan selamat kepada para pemenang tadi yang berhasil mendapatkan door prize. Itu berarti tandanya teman-teman fokus ya dari awal kegiatan sampai sekarang. Inilah akhir di sesi kedua mengenai pengenalan Himan dan juga Himaka. Setelah tadi di sesi pertama ada pengenalan dari DPM dan BEM Fakultas Ekonomi. Terima kasih, tetap semangat selalu dari awal sampai akhir. Thanks for your attention. We do apologize for any mistake that we had before ya. Oke. Thank you. Kami kembalikan lagi di Studio 1 Fakultas Ekonomi bersama Ibu Marlina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Heri Siswanto yang sudah memandu di acara pengenalan Ormawa Fakultas Ekonomi Universitas Galuh ya. Juga untuk semua tim dari Ormawa Fakultas Ekonomi Universitas Galuh, terima kasih untuk segala informasinya mengenai program-program kerja yang ada di Ormawa Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Semuanya bagus-bagus dan luar biasa ya. Baik para mahasiswa baru yang kami banggakan. Ini masih mau dilanjut acaranya? Mana mahasiswanya? Coba lambaikan tangannya. Iya, masih semangat, hebat ya, hebat-hebat ya. Ini mahasiswa Fakultas Ekonomi itu yang siap unggul dan berdaya saing global ya. Baik, sebelum acara selanjutnya yaitu acara penutupan ya, kami informasikan ya bahwa panitia sudah mengirimkan kuesioner ya, mohon diisi kuesioner kegiatan Bamba Mandiri Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Kuesioner ini sebagai bentuk monitoring yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan evaluasi ke depannya agar agar kegiatan Bamba ini menjadi lebih baik lagi. Ya, oke, harus diisi ya, wajib diisi. Baik para mahasiswa baru yang kami banggakan, acara berikutnya yaitu penutupan dari kegiatan bimbingan akademik mahasiswa baru Mandiri Fakultas Ekonomi Universitas Galuh tahun akademik 2020-2021 oleh Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Galuh yang terhormat Ibu Dr. Rudiana Mulyantini SEMM, kami persilakan.
Baik, terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pengisi acara kegiatan Bamba hari ini, terutama untuk membawa acara kita, Ibu Mary. Terima kasih atas kesempatannya. Kita bertemu lagi nih di sesi akhir setelah kita di sesi awal tadi menyampaikan materi. Untuk selanjutnya kami persilakan yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi untuk menutup secara resmi kegiatan Bamba Mandiri Fakultas Ekonomi Universitas Galuh tahun akademik 2020-2021. Silakan. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada semua tim penyelenggara yang sudah membantu terlaksananya kegiatan Bamba Mandiri untuk hari kedua, yaitu Bamba di Fakultas Ekonomi, dan yang tak lupa saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua mahasiswa baru Fakultas Ekonomi tahun akademik 2020-2021 yang tetap berada di Zoom meeting, ya, yang alhamdulillah saya sangat terharu, saya sangat bangga sehingga hari ini ya kita bisa menyelesaikan kegiatan yang sangat penting, kegiatan yang bisa membawa saudara menikmati apa sih sebenarnya perguruan tinggi. Ya, banyak informasi yang saudara dapatkan selama 2 hari ini, ya, dan terutama banyak sekali informasi-informasi yang terkait dengan kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Insya Allah ya, kami Fakultas Ekonomi tetap mendedikasikan diri kami, semua tim yang ada di Fakultas Ekonomi tetap berusaha untuk terus meningkatkan kualitas dan layanan pendidikan di Fakultas Ekonomi. Mudah-mudahan setiap kegiatan yang hari ini kita lakukan, mudah-mudahan ini membawa keberkahan, membawa manfaat, ya. Mudah-mudahan juga ini menjadi inspirasi buat Anda untuk meraih masa depan yang gemilang bersama Fakultas Ekonomi. Insya Allah kita akan bersama-sama melangkah bersama-sama untuk meraih cita-cita saudara, ya. Kita bina kebersamaan ini, kita jalin kebersamaan ini, mudah-mudahan kedepannya Fakultas Ekonomi bisa menjadi lebih unggul lagi. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung dengan Fakultas Ekonomi, selamat menimba ilmu di Fakultas Ekonomi, selamat berjuang bersama-sama dengan kami, insya Allah bersama kita bisa. Baik, dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, Bamba Mandiri Fakultas Ekonomi tahun akademik 2020-2021 secara resmi ditutup. Baik, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal yasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Galuh, walaupun kita berada jauh, ya, kami ada di Fakultas Ekonomi, seluruh mahasiswa ada di daerahnya masing-masing, tapi jangan khawatir, insya Allah komunikasi kami dari Prodi tidak akan putus, ya. WA kami tetap aktif, dan sekali lagi jika ada hal yang mau ditanyakan jangan segan-segan bertanya, tetapi mohon ditanyakan di hari dan jam kerja. Sebagaimana tadi disampaikan di awal, akan ada para tenaga kependidikan yang membantu jalannya komunikasi, lancarnya komunikasi antara program studi dengan mahasiswa. Dan juga kami tadi sudah menyampaikan informasi di awal, kita akan memperkenalkan kakak kita semua, Kak Yusni. Silahkan Kak Yusni, ini Kak Yusni yang memegang IT di Fakultas Ekonomi. Kesini Kak, ini Kak Yusni yang selalu membalas seluruh chat mahasiswa, hanya pada saat kemarin di tanggal 1 dan 2 kita agak off karena berkaitan dengan kegiatan akreditasi ini. Jangan khawatir, ini adalah, silakan Dek di sini Dek, di tengah Dek ya. Nah ini ya bukan karena berdiri.
Oh sudah berdiri ya, iya sudah berdiri. Ya inilah yang selalu kami jadikan apa ya, maskot mungkin ya di Fakultas Ekonomi, kami pelihara dan lain sebagainya, kami jaga supaya memang kegiatan di akademik di Fakultas Ekonomi bisa tersampaikan dengan baik. Barangkali ada yang mau disampaikan, Kakak? Ya, oh terima kasih, tidak ada katanya. Boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyak, cuma mengucapkan selamat datang saja kepada mahasiswa baru Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Semoga betah kuliahnya, cepat lulus dan ya kuliahnya semangat, rajin belajar dan rajin menabung buat bayar kuliah. Ya, gitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dan juga sampaikan salam hormat dari kami orang tua untuk pendamping atau orang tua wali atau kakak dan siapapun. Terima kasih atas kepercayaannya kepada kami Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Terima kasih atas segala dukungannya dan kami memohon maaf atas segala kekurangan. Dan sekali lagi, jika ada hal yang mau ditanyakan jangan sungkan-sungkan bertanya kepada kami. Berikutnya untuk pengisian KRS nanti ditunggu informasi dari program studi. Untuk langkah dan lain sebagainya nanti program studi akan menyampaikan berbagai informasi kegiatan akademik. Baik, untuk kegiatan penutupan Bamba hari ini kita cukupkan sekian dan kami kembalikan ke pembawa acara Ibu Marlina Nurlestari SEMM. Terima kasih, selamat siang, selamat beristirahat. Baik, terima kasih Ibu WD1 dan Ibu Dekan. Akhirnya tiba di penghujung acara bimbingan akademik mahasiswa baru mandiri Fakultas Ekonomi Universitas Galuh tahun akademik 2020-2021. Pada kegiatan ini kami haturkan terima kasih pada semua unsur pimpinan universitas dan fakultas juga semua pihak yang ikut menyukseskan acara Bamba Mandiri Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Tetap semangat untuk para mahasiswa baru. Sekali lagi tepuk tangan untuk seluruh mahasiswa baru Fakultas Ekonomi Unigal tahun akademik 2020-2021. Saya Marlina Nurlestari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.